Saudara, pemerintah Iran dan Amerika Serikat sepakat melakukan gencatan senjata selama 2 pekan. Akses aman Selat Hormuz pun dibuka dengan koordinasi melalui angkatan bersenjata Iran. Seberapa efektifkah gencatan senjata ini akan berlangsung? Apakah ini akan menjadi titik awal berhentinya perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran? Untuk membahasnya, kita akan berdialog bersama pakar hubungan internasional Universitas Parayangan, Julius Purwadi Hermawan. Selamat siang Pak Julius, terima kasih untuk waktu Anda di Kompas Siang hari ini. Selamat siang Mas Widi. Baik Pak Julius, kalau Anda melihat ini kesepakatan untuk gencatan senjata, apakah memang nantinya ini akan benar-benar berakhir perang atau menuju deeskalasi, atau sekedar strategi untuk kembali mengumpulkan kekuatan untuk kembali berperang? Baik, ya itu kira-kira pertanyaan menjadi seberapa efektif sebetulnya ya komitmen untuk gencatan senjata. Menurut saya Mas Widi, pertanyaan seberapa efektif harusnya itu jadi pertanyaan kedua. Karena pertanyaan pertama adalah kita patut bersyukur dulu bahwa akhirnya Iran dan juga Amerika Serikat bersepakat untuk melakukan gencatan senjata. Tadi malam kita sempat khawatir ya, sangat khawatir setelah Dewan Keamanan PBB gagal menyepakati draft resolusi yang diusulkan oleh Bahrain. Draft resolusi itu intinya adalah memaksa Iran untuk membuka Selat Hormuz. Dan itu kan yang dimaui oleh Trump. Dan gagal artinya akan ada efek yang lebih besar yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Dan salah satu yang kita khawatirkan adalah ancaman Trump akan benar-benar direalisasikan. Itu yang kita betul-betul khawatir sekali. Tapi bersyukur pagi-pagi kita mendengar berita baik. Akhirnya Amerika Serikat menyampaikan juga siap juga untuk berunding. Lalu kemudian kita juga mendengar dari pihak Iran, termasuk dari Menteri Luar Negerinya, kalau Amerika Serikat dan Israel menghentikan serangan, Iran juga siap untuk menghentikan serangan, termasuk membuka Selat Hormuz. Dan bersyukur kesigapan, kemahiran diplomasi dari Pakistan saya apresiasi, sehingga kekhawatiran besar bahwa akan ada eksekusi besar-besaran terhadap Iran seperti yang pernah disampaikan oleh Trump tidak terjadi. Itu yang kita patut syukuri dulu, Mas Widi. Baik, lalu pertanyaannya kemudian seberapa efektifkah Anda menilainya ini nanti akan berlangsung? Ya, kalau kita lihat butir-butir yang diusulkan oleh Iran dan kemauan yang dimiliki oleh atau sudah diajukan oleh Trump, memang seperti mission impossible, sesuatu yang sulit ya, sangat sulit. Kita kasih contoh misalnya ada 2 poin terkait dengan Selat Hormuz, dan poin yang paling penting yang diajukan oleh Iran adalah akan ada koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran terkait dengan jalur kapal-kapal yang akan lewat, dan itu akan memberikan jaminan status khusus dari Iran, status ekonomi dan status geopolitik. Kemudian Iran juga meminta ada nanti dibangun semacam safe transit protokol di Selat Hormuz yang akan menjamin dominasi Iran. Ini kan yang sejak awal selalu diomongkan oleh Iran kalau mau bernegosiasi, dan Amerika Serikat langsung tidak bersedia untuk menerima tuntutan dari Iran. Nah, kalau kita melihat ini akan ada negosiasi yang sangat alot di antara dua pihak ini. Belum terkait dengan poin-poin yang lain, termasuk di dalamnya misalnya tuntutan Iran bahwa Amerika Serikat akan menarik mundur semua tentara-tentaranya yang berada di negara-negara Teluk atau di negara-negara tetangga Iran. Dan kita bayangkan apakah Amerika Serikat akan mudah menerima itu. Isu yang lain yang mungkin juga akan menjadi alot adalah terkait dengan serangan Israel terhadap Lebanon. Di dalam poin yang diusulkan oleh Iran juga menghendaki bahwa serangan terhadap aliansi sekutu-sekutu Iran juga harus dihentikan. Pertanyaannya adalah, ini Israel nih, apakah Israel juga berkenan untuk melakukannya? Jadi 2 minggu ini akan menjadi sangat-sangat krusial, gitu. Dimulai hari Jumat besok, apakah kedua-duanya memang benar-benar siap untuk mendiskusikan poin-poin yang sudah diusulkan, atau ini sekedar strategi untuk mundur waktu? Tapi marilah kita tidak berpretensi buruk dulu. Gitu. Kita berharap ini adalah titik balik, sinyal yang sangat positif bahwa perdamaian yang diinginkan abadi itu akan terwujud. Menurut Anda apa poin-poin yang misalnya paling
siap diterima oleh Amerika Serikat dan paling tidak siap misalnya diterima Amerika Serikat. Menurut Anda apa-apa saja yang bisa dikompromikan? Ya, ya pastinya Amerika Serikat kan terkait dengan Selat Hormuz. Pastinya itu keinginan dia dan itu klaim kemenangan di pihak Amerika Serikat adalah ada poin terkait kesiapan Iran untuk bernegosiasi terkait dengan Selat Hormuz. Dan kita tahu dampaknya kan luar biasa penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Iran tidak menyebutnya penutupan ya, tetapi kontrol ya. Dan toh nyatanya masih ada puluhan kapal tanker yang bisa melintas gitu. Tapi poin pentingnya adalah pembukaan. Dan itu persis jiwa dari draft resolusi yang diajukan oleh Bahrain adalah isu penutupan dan dituntut oleh pembukaan. Nah, ini yang akan menjadi menarik gitu ya, dan itu akan menjadi berita baik. Dan Mas Widi, kita kan lihat ya, begitu diumumkan gencatan senjata, lalu kemudian harga minyak menurun. Ya dari sekira $100 per barrel, sekarang menjadi antara 92 sampai $94 per barrel. Itu poin yang paling penting yang saya kira harus segera diselesaikan di dalam negosiasi tersebut dan bisa diterima saya kira. Baik, kan ini Mas Julius, Iran kan kini secara resmi mengkoordinasikan akses aman untuk Selat Hormuz dan bahkan berpotensi memungut biaya bersama Oman. Ini menurut Anda apakah bukan kemenangan strategis besar bagi Iran yang selama ini dianggap mengancam jalur minyak dunia, sementara AS dan sekutunya justru membayar tol fee ke musuh yang baru saja mereka bom? Ya, betul ya. Buat Iran kan ini kemenangan. Kemenangan bisa memaksa Amerika Serikat kemudian duduk di dalam meja perundingan. Komentar Trump kan the proposal is workable. 10-point plan itu kan workable, jadi bisa gitu ya, bisa untuk didiskusikan atau dirundingkan. Itu satu dulu yang kita harus lihat. Memang menjadi kontroversial yang sebelumnya bebas melintas gitu ya, dan orang melihat itu sesuai dengan perjanjian hukum internasional, hukum laut internasional gitu ya. Namun sekarang akan ada praktek baru gitu ya, praktek baru yang tentu saja masih akan tergantung pada perundingan. Saya mendengar sebetulnya bukan hanya Iran nanti akan mendapatkan keuntungan gitu ya, tetapi juga negara Oman. Nah, apa alasan yang penting juga gitu ya, yang kenapa Iran akan ngotot untuk mengajukan fee ya, untuk melintasi Hormuz? Di antaranya adalah untuk memperbaiki kembali, membangun infrastruktur yang hancur akibat serangan Israel dan Iran. Ini logika yang saya kira mungkin bisa diterima gitu. Tetapi lagi ya, perundingan kita kan tidak pernah tahu. Tapi paling tidak ada sinyal baik. Itu yang saya harus apresiasi dulu. Kita harus apresiasi dulu, Mas Widi. Baik, Mas, ini kan Israel sudah menyatakan kesepakatan untuk tidak mencakup pertempurannya melawan Hizbullah. Nah, apakah gencatan senjata Amerika Serikat Iran ini justru akan memicu Israel untuk bertindak sendirian sehingga malah memperpanjang perang regional berikutnya tuh? Ya, tentu saja itu yang kita khawatirkan tadi ya. Karena seolah-olah perundingan ini kan hanya antara Iran dengan Amerika Serikat. Dan Israel sejauh ini hanya ngikut gitu ya, dan tidak dijadikan pihak. Kita khawatir satu sisi itu. Tapi kalau kita perhatikan kembali ke 10 poin yang diajukan oleh Iran, itu kan termasuk di dalamnya adalah mengakhiri serangan terhadap unsur-unsur gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah sekutu Iran. Nah, dari Israel yang saya dengar tentu saja beritanya harus dicek lagi, sejauh Hizbullah di Libanon tidak menginisiasi serangan, Israel akan menerima. Nah, ini lagi seolah-olah akan tergantung pada Hizbullah. Apakah akan melakukan serangan di dalam masa gencatan senjata 2 minggu ini atau tidak? Kalau melakukan serangan, Israel punya alasan untuk membalas. Ini saya kira sesuatu hal yang cukup penting ya, perkembangan cukup penting bahwa tidak hanya penghentian serangan ke Iran, tetapi juga penghentian serangan ke Lebanon dalam rangka memerangi Hizbullah. Itu pandangan saya, Mas. Baik, Mas, ini kan Pakistan akan menjadi mediator antara Iran dan Amerika Serikat. Nah, Anda melihat sejauh mana peran Pakistan dan bagaimana potensi untuk Pakistan bisa memediasi ini dan menyelesaikan konflik ini juga? Ya, Pakistan sangat cerdas ya, dan dalam diplomasi itu kelihatan cukup mahir ya, bagaimana memainkan peran sebagai mediasi. Kemarin saya cermati ya, di dalam sidang di KPBB, posisi Pakistan itu abstain. Abstain itu artinya dan dia disampaikan dan dijelaskan bahwa dia sebetulnya mendukung draft resolusi yang diajukan oleh
oleh Bahrain dan negara-negara di Teluk, ditambah Yordania. Sebetulnya dia mendukung dan bahkan dia menyampaikan empatinya dengan menyebut bahwa dampak dari penutupan Selat Hormuz misalnya sudah terasa betul di masyarakat Pakistan. Itu disampaikan betul. Dan komitmennya adalah terus mendorong dialog ya di antara pihak-pihak yang berkonflik. Itu disampaikan. Nah, termasuk di dalamnya menurut saya cukup cerdas juga karena dia berkomunikasi dengan China. Jangan lupa, China memainkan peran yang sangat penting di balik layar dari keputusan Iran. Iran dari awal selama 6 minggu terakhir kan sangat berat ya untuk bernegosiasi dan bahkan mereka bilang tidak mau lagi dikecewakan oleh Amerika Serikat, tidak mau lagi ditipu. Dan saya mendengar dan saya membaca informasi-informasi yang beredar dan saya kira cukup kredibel bahwa China berkomunikasi berkali-kali dengan Menteri Luar Negeri dan sejumlah pejabat juga di negara-negara Teluk untuk membuka ruang bagi negosiasi. Dan akhirnya gitu ya, saya berpikir bahwa kenapa Iran bisa melunak diantaranya karena peran dari China. Dan dalam hal ini kita harus bersyukur Pakistan ternyata cukup cerdas memainkan posisi itu, menghubungi semua pihak tentu saja, termasuk Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga pihak ketiga yang dirasa akan bisa membuat situasi akan berbalik ke arah yang lebih positif. Baik, Julius Purwardi Hermawan, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan. Terima kasih untuk waktu Anda di Kompas Siang hari ini. Selamat bertugas kembali, Mas Julius. Terima kasih, Mas Didi. Baik, saudara, berikutnya kami punya informasi Polres kebakaran melanda gedung Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat, Jalan Dan Mogot Pesing, Jakarta Barat. Api menghanguskan isi ruangan di lantai 2, termasuk berkas-berkas dan lemari kayu. Informasi lain yang juga akan hadir usai jeda, lonjakan bahan baku plastik dan harga kedelai memukul pelaku UMKM dan mengancam keberlangsungan usaha di berbagai daerah.